Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah Majelis Ta'lim Iliyin, yang mudah-mudahan ridha Allah, cinta Allah senantiasa Allah limpah curahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, dan insya Allah kajian hadis arba'in pada kesempatan ini nomor ke-25 ini yang terakhir sebelum kita memasuki bulan Ramadan, karena mungkin Kamis depan kita sudah memasuki bulan Ramadan ya. Jadi sementara kita kajian hadis arba'in ini sampai nomor 25 dulu. Nah, nanti insyaallah bulan Syawal kita lanjut kembali. Hadis arba'in ke-25 halaman 41. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, an Abi Dzar Al-Ghifari itu ya. Dari Abu Dzar Al-Ghifari. Nah, di sini nggak ada namanya nggak disebutkan Al-Ghifari. Dan kita sudah mafhum bahwa beliau ini diberikan gelar Al-Ghifari itu karena seorang yang berasal dari suatu daerah atau suku, yaitu Al-Ghifari. Nah, Abu Dzar ini hadis yang ke-25 ini merupakan hadis yang ketiga Pak di hadis arba'in ini. Itu bisa dilihat nanti umpamanya sebelumnya kan di nomor 24 itu juga dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian nomor 18 itu pun dari Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi ini merupakan hadis yang ketiga yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalur periwayatan Abu Dzar Al-Ghifari. Radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah ridho kepada beliau. Ini doa untuk Abu Dzar Al-Ghifari dari siapapun yang membaca hadis-hadis ini gitu ya. Aidon, kenapa pakai aidon gitu? Karena kan sebelumnya aidon itu juga artinya. Arti aidon itu juga. Ana aidon, saya juga begitu. Nah gitu. Jadi aidon itu juga, kenapa ada kata aidon? Karena sebelumnya ada hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Dzar Al-Ghifari. Anna, sesungguhnya, nah ini Abu Dzar ini menceritakan begini. Anna, sesungguhnya atau bahwasanya. Ini kenapa anna bukan inna? Karena ada di tengah-tengah kalimat Pak. Kalau di awal itu biasanya inna. Bahwasanya unasan itu bentuk plural dari kata annasu. Annasu, annasani, unas, manusia gitu. Disebut Anas itu manusia, disebut Anas di samping dikarenakan manusia itu makhluk sosial, itu dikarenakan manusia itu adalah makhluk
yang bisa dilihat dan diraba gitu Pak. Makhluk yang terlihat, terindra, teraba. Beda dengan jin, al-jan. Jin itu disebut jin karena memang makhluk yang tidak terlihat, makhluk yang tidak bisa diraba. Jadi kebalikan dari al-jin itu an-nas, Pak. An-nas. Dan di sini disebutkan kata Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya unasan, ada beberapa orang manusia min dari ashabi, sahabat-sahabat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu tempo hari pernah kita sampaikan, orang yang hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, masuk Islam dan wafat dalam keadaan Islam, itu disebut sahabat Nabi gitu Pak. Jadi kalau bertemu dengan Nabi tapi tidak masuk Islam, bukan sahabat. Atau masuk Islam tapi tidak bertemu dengan Rasulullah, bukan sahabat juga. Jadi ada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu, mereka berkata, atau lebih pasnya mereka bertanya. Ini ada wawu dan alif menunjukkan yang bertanyanya itu cukup banyak. Atau bisa juga perwakilan, Pak. Mereka bertanya lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini Pak, nih kalau dilihat dengan kalimat-kalimat sebelumnya, tadi Rasulillah gitu, yang ini Rasulullah gitu. Nah, kenapa ini ya Rasulullah? Karena ada ya Pak. Ya itu harfun nida kan. Jadi kalau ada ya, kata sesudahnya berharokat fathah akhirnya itu. Jadi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur. Ahlud dusur itu, ahlun itu kan pemilik Pak. Ad-dusur itu harta. Atau ahlud dusur itu maknanya al-agniya, orang-orang kaya gitu. Orang-orang kaya bil ujur gitu, itu mereka bisa mendapatkan pahala yang banyak. Di dahaba itu arti asalnya itu pergi Pak, pergi. Bisa juga nanti dimaknai kesananya itu mendapatkan, karena biasanya seseorang itu pergi dalam rangka mendapatkan sesuatu kan gitu Pak. Jadi zahaba ahlud dusur, orang-orang kaya, orang-orang berharta, mereka mendapatkan bil ujur, pahala yang sangat banyak itu Pak. Jadi ini dikabarkan begini Pak. Dulu ada beberapa orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang secara ekonomi mereka itu lemah gitu Pak, lemah. Orang-orang miskin. Nah, waktu itu mereka memiliki rasa ghibtoh gitu. Ghibtoh. Tempo hari pernah kita sampaikan apa ghibtoh itu Pak. Ghibtoh itu keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan itu Pak. Hampir mirip dengan ini, dengan iri gitu, hampir mirip. Cuman kalau iri itu kan negatif, kalau ghibtoh itu baik, positif.
keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan. Itu betul. Nah, orang-orang miskin tadi mereka memiliki semangat yang kuat gitu. Tekad yang kuat untuk mendapatkan pahala yang banyak. Sehingga mereka itu mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka bisa memperoleh pahala." Al-ujur itu bentuk plural dari ajrun, Pak. Ajrun, ajroni, ujur. Mereka mendapatkan pahala yang sangat banyak. Jadi dulu Pak nih, para sahabat Nabi itu mereka bukan mengeluh karena miskinnya, bukan. Hari ini kan orang banyak mengeluh karena miskinnya. Dulu para sahabat Nabi itu mengeluh karena dengan kemiskinannya mereka tidak bisa mendapatkan pahala yang banyak itu, Pak. Bukan miskinnya, tapi kecemasan mereka kalau mereka tidak mendapatkan pahala yang banyak seperti yang didapat oleh orang-orang kaya gitu. Kenapa para sahabat itu bertanya demikian? Gitu tuh, Pak. Yusalluna, orang-orang kaya itu ya Rasulullah mereka sholat kama sebagaimana nusolli, kami sholat, orang kaya juga sholat gitu. Wa yasumuna, dan mereka bersaum, berpuasa, kama sebagaimana nasumu, kami pun melaksanakan saum. Wa yatasaddaquna, dan mereka bersedekah bifuduli, dengan kelebihan amwalihim, harta kekayaan mereka. Nah ini yang diadukan oleh para sahabat yang lemah ekonomi tadi kepada Rasulullah. Jadi kalau mereka itu kalau kami itu sholat, orang kaya pun sholat. Kalau kami puasa, orang kaya pun puasa. Tetapi ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa bersedekah. Nah itu, Pak. Jadi ada sesuatu yang oleh mereka bisa dilakukan, tetapi tidak bisa dilakukan oleh kami. Apa? Yaitu ibadah dengan harta. Tapi semua yang dilakukan oleh kami bisa dilakukan oleh mereka orang kaya. Nah itu merupakan kegundahan para sahabat tadi. Kenapa mereka itu tidak bisa mendapatkan pahala yang banyak seperti halnya pahala yang didapat oleh orang-orang kaya. Nah dari sini kelihatan, Pak, bahwa ada ibadah-ibadah yang sifatnya jasadiyah atau badaniyah. Apa itu? 1 sholat, 2 saum gitu loh. Yang kedua ada ibadah yang sifatnya maliyah, ibadah harta, zakat, infak, sedekah. Nah untuk ibadah-ibadah yang sifatnya jasadiyah atau badaniyah, semua orang posisinya sama, bisa gitu Pak, bisa. Mau orang kaya, mau orang miskin gitu Pak, mau orang elit, mau orang alit gitu. Ibadah jasadiyah itu semuanya bisa gitu. Orang kaya bisa sholat, orang miskin pun bisa sholat. Saum pun demikian. Tetapi berbeda halnya ketika ibadah itu berkaitan dengan harta gitu.
Makanya kalau ibadah harta di situ biasanya disertai dengan syarat. Syaratnya itu adalah nih, kalau dikaitkan dengan zakat, syaratnya itu adalah haul dan nisab itu. Sudah mencapai batas minimal waktu dan batas minimal ukuran untuk berzakat. Kalau dikaitkan dengan ibadah haji, syaratnya itu istita'ah, semaksimal kemampuan kalian. Makanya dalam ibadah harta itu hitungannya bukan nominal tapi persentase gitu. Bukan nominal tapi persentase. Nah, qala nih, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab. Ini jawabannya itu cerdas itu. Awalaisa, apakah, wa dan laisa bukan itu. Dan apakah bukan? Kan agak susah Pak, makanya sering diterjemahkannya itu disingkat bukankah gitu. Qad sungguh ja'ala telah menjadikan siapa Allah untuk siapa lakum untuk kalian mata soddakun sesuatu yang bisa kalian sodakohkan gitu. Jadi jawaban Rasulullah itu memberikan sebuah kabar gembira kepada orang-orang miskin tadi, sekaligus memberikan sebuah solusi dan pencerahan bahwa yang namanya sodakoh itu memang asalnya sodakoh itu berkaitan dengan harta, asalnya begitu Pak. Jadi sejarah awalnya sodakoh itu berkaitan dengan harta, tapi kemudian sodakoh itu berkembang dari harta itu dengan jiwa gitu. Artinya bahwa sodakoh itu bukan hanya dengan harta, tapi bisa juga dengan jiwa. Makanya kan dalam hadis Nabi itu yang sederhana saja nih, tabassumu kali wajhi ahika laka sodakoh. Senyummu untuk saudaramu itu sodakoh. Tapi lain seserian wae Pak. Mun seserian wae kan disebutnya meureun sedeng gitu. Gitu jalma teh ideng atau henteu gitu. Senyum naga senyum ikhlas gitu Pak. Kan loba rupa-rupa senyum teh nya Pak. Aya seuri koneng gitu. Teuing nu kumaha disebut seuri koneng gitu. Aya yang serikeun ka gitu. Aya seri mesem gitu Pak. Aya seri ngenye gitu. Rupa-rupa serina itu seri ikhlas Pak, senyum ikhlas. Nah jadi Rasul menjawab begini, bukankah Allah telah memberikan jalan kemudahan bagi kalian untuk bersedekah gitu. Jadi tidak mematahkan semangat orang-orang miskin tadi, tapi Rasulullah memberikan solusi. Kira-kira nih sodakohnya orang miskin itu apa gitu, sehingga orang miskin itu bisa dikatakan dia bersodakoh seperti sodakohnya orang-orang kaya. Sering kita sampaikan nih, senjatanya orang kaya adalah harta, maka bersodakohlah dengan harta. Tapi senjatanya orang-orang miskin itu berkaitan dengan lisan Pak, dengan lisan. Maka bersodakohlah dengan lisan orang-orang miskin itu. Dengan lisan itu banyak itu. Sodakoh dengan lisan itu banyak. Dan itu sodakoh yang irit modal gitu Pak.
irit modal, tetapi memiliki keutamaan. Apa itu? Rasul mengatakan, inna sesungguhnya bikulli untuk tiap-tiap tasbihatin gitu. Kenapa tin enggak tun enggak tan? Karena ada kulun gitu. Jadi setiap tasbih Pak, sodako itu bernilai sodako. Jadi ketika orang itu mengucapkan subhanallah, 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 itu sedekah itu. Kalau tempo hari masih ingat ke Pak? Kalimat subhanallah itu tamlaul mizan itu ya. Bisa memenuhi timbangan kebaikan-kebaikan. Jadi barangkali ini ada orang yang tidak mampu bersedekah dengan harta, bersedekahlah dengan tasbih itu. Perbanyaklah mengucapkan tasbih. Ketika memperbanyak mengucapkan tasbih, tentunya dengan ikhlas, niat yang ikhlas, cara yang benar gitu Pak ya. Tujuan yang benar itu bernilai sedekah. Kan harta juga bisa bernilai sedekah kalau niatnya benar, caranya benar, tujuannya benar. Sarua tasbih kayak gitu. Kan sok aya nu tasbihna kieu banallah, banallah, banallah. Nah, banallah. Subhanallah, subhanallah. Aya nu nallah. Nah, jadi kudu bener kalimatna gitu. Banallah. Nallah, loh. Naon eta tuh? Jadi harus betul subhanallah. Itu kan tasbih Pak. Maha suci Allah artinya itu. Maha suci Allah. Kita memuji Allah, mensucikan Allah dari berbagai noda kotoran yang bisa menodai, mencemari Allah. Yang tentu bukan hanya lisan Pak, harus dengan perbuatan, harus dengan keyakinan. Jangan sampai begini, lisan mengucapkan subhanallah, tapi hati, pikiran, tindakan mengotori Allah. Kayak orang kan mengatakan Allah itu punya anak, itu mengotori Allah itu. Kayak orang mengatakan bahwa Allah itu punya pembantu, itu mengotori Allah. Kalau orang mengatakan Allah punya anak, berarti Allah itu punya syahwat gitu Pak. Punya syahwat itu. Nah, jadi kita harus mensucikan Allah, dan tentu saja ketika kita mensucikan Allah itu harus dibarengi dengan mensucikan diri kita gitu Pak. Jadi jangan begini ya. Kita mengucapkan tasbih subhanallah, tetapi di sisi lain kita pun mengotori akidah kita, mengotori ibadah kita, mengotori akhlak kita. Jadi lamun dibahasakeun mah kieu, cek Allah teh saya mangga suci gitu. Tinggal di dinya nu acan mah kan gitu Pak. Jadi ketika kita itu mensucikan Allah, barengi dengan niat dan ikhtiar yang maksimal, sambil kita pun mensucikan diri kita. Kemudian yang kedua Pak, wa kulli dan kulli tiap-tiap takbiratin, takbir Allahu Akbar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan akbar, bukan kop, bukan kap. Jangan dibaca kolkola.
Jadi saking lekohnya suka ada yang begini, Allahu Akbar. Kan bukan kop tuh. Ayat ini ki Allahu Akbar. Kan nggak ada ya-nya. Nggak ada ya-nya itu. Jadi bukan Akbar, Akbar. Akbar. Nah, itu, Pak. Jadi di samping niat, cara pun harus diperhatikan itu. Bar, tafhim itu, rohnya dibaca tebal itu, Pak. Bar, itu menunjukkan Allah itu agung, maha besar itu. Makanya rohnya dibaca tebal itu. Jadi wa kulli takbiratin, dan tiap-tiap takbir. Takbir itu kan mengagungkan Allah, mengkibarkan Allah gitu. Sedekah itu sedekah, Pak. Nah, ketika kita itu mengagungkan Allah, maka pada saat yang sama kita pun harus mengecilkan diri kita gitu. Ketika kita itu bertakbir gitu, takbir itu kan mengagungkan, ada kaitannya dengan sombong, Pak. Jadi ketika kita itu bertakbir gitu, mengakui, meyakini bahwa Allah itu maha besar dan Allah itu boleh sombong gitu, maka pada saat yang sama kita itu mengecilkan diri kita, merendahkan diri kita, dan kita tidak boleh sombong. Jadi jangan sampai begini, kita bertakbir gitu, tapi kita pun menyombongkan diri. Kita bertakbir, tetapi pada saat yang sama kita mengecilkan Allah. Itu tidak boleh begitu. Jadi takbirnya itu harus dibarengi dengan iman, dibarengi dengan rasa, dibarengi dengan ilmu, Pak. Makanya kalau orang-orang para mujahidin itu, Pak, para mujahidin, takbirnya itu sakti itu, Pak. Banyaklah dikisahkan itu kalau takbirnya para mujahidin itu melahirkan kekuatan yang sangat luar biasa. Karena mereka tadi takbirnya itu dibarengi dengan ilmu, dibarengi dengan keyakinan, dibarengi dengan perasaan gitu. Sehingga takbirnya itu melahirkan energi yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, wa kulli, dan tiap-tiap tahmidatin. Kalimat tahmid, tahmid itu memuji Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sedekah itu pun sedekah, Pak. Kalau tempo hari tasbih dan tahmid itu tamla'us samawati wal ardh itu. Pahalanya bisa memenuhi langit dan bumi. Masih dalam hadis arba'in kemarin tuh, Pak. Wa kulli tahmidatin sedekah, dan tahmid itu sedekah. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah. Sok aya eta orang teh. Duh, Bu Haji, mudah-mudahan berkahnya. Alhamdulillah, Bu Haji sukses. Alhamdulillah. Bukan ha, bukan. Lamun cek orang Sunda mah he cenah. Ha kecil. Alhamdulillah. Nah, ini itu kan cara, Pak, cara. Beda nanti artinya alhamdulillah dengan alhamdulillah. Beda. Jadi wa kulli tahmidatin sedekah, dan tiap-tiap tahmid itu sedekah. Perbanyaklah tahmid. Wa kulli, dan tiap-tiap tahlilatin. Tahlil.
Tahlil itu kan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu pun sedekah itu. Makanya sering disambung begini, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di situ ada tasbihnya, di situ ada tahmidnya, ada tahlilnya, ada takbirnya. Wa amri, dan memerintahkan bil ma'ruf, kepada yang ma'ruf. Kalau memerintahkan berarti kan ada yang diperintah gitu Pak. Dan memerintahkan seseorang atau orang lain bil ma'ruf, melakukan kemakrupan, kebajikan. Ma'ruf itu adalah kebaikan yang bisa diketahui oleh akal itu baik. Ma'ruf itu kebaikan yang dinilai oleh adat pun baik. Jadi untuk mengetahui itu baik, tidak perlu melihat ke Al-Quran ataupun ke hadis. Dengan adat pun sudah kelihatan itu baik gitu Pak. Itu disebut dengan kebaikan ma'ruf. Kan ada yang namanya kebaikan itu tidak bisa diketahui oleh adat, tapi baru bisa diketahui oleh dalil Al-Quran atau hadis. Uraf itu adat. Jadi menyeruh orang berbuat kebajikan, sedekah, itu sedekah. Ya, untuk menyuruh orang berbuat kebajikan tidak mesti jadi ustadz itu Pak. Suruhlah, ajaklah orang berbuat baik, ya sesuai dengan kapasitas kita aja, posisi kita. Kalau posisi kita jadi RT, ajaklah warga berbuat baik gitu. Kalau posisi kita sebagai suami, ajaklah keluarga berbuat baik. Kalau posisi kita itu tukang ojek, ya, ajaklah teman-teman berbuat baik sambil ngetem gitu Pak. Jadi orang sering berpikir begini, berdakwah itu harus melulu pakai mimbar gitu Pak. Padahal tidak semestinya dakwah itu melulu pakai mimbar. Bisa saja yang namanya dakwah itu di pos ronda gitu Pak. Atau bisa juga dakwah itu di kendaraan. Atau bisa juga dakwah itu di dapur gitu Pak. Di mana-mana bisa. Wa nahyi, dan cegahlah. Nah, sama berarti kan ada yang dicegah, ada yang dilarang. Siapa? Ya orang lain Pak. Wa nahyi, dan cegahlah manusia an mungkar, an dari mungkar, kemungkaran. Mungkar itu keburukan yang oleh adat pun bisa diketahui itu buruk Pak. Jadi ada keburukan yang baru diketahui itu buruk, itu harus menggunakan Al-Quran dan hadis. Tapi ada juga keburukan yang tidak perlu Al-Quran dan hadis, adat istiadat pun bisa mengatakan itu buruk gitu Pak. Nah, jadi kalau orang melakukan kemungkaran, itu melakukan kesalahan yang sangat besar. Karena bukan hanya bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, bertentangan juga dengan nilai-nilai adat Pak. Dengan akal biasa sudah ketahuan itu buruk gitu. Jadi wanahi an mungkar, dan mencegah orang lain dari kemungkaran, sodakoh itu sodakoh. Tentunya kan begini kalau dikaitkan dengan hadis yang lain. Pertama, sodakoh itu adalah dengan tangan, biyadih, dengan kekuatan. Itu bagi mereka yang punya posisi, punya power.
Jadi kalau yang mengajak kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran itu punya power, katakanlah penguasa itu, itu bisa mengajak orang lain kepada kebaikan itu dengan kekuatan, dipaksa gitu. Mencegah kemungkaran pun bisa dengan kekuatan, dipaksa. Lamun penguasana eling gitu tentunya. Bisa rakyatnya itu diajak secara paksa dan dicegah secara paksa juga. Pemana ya nutara sarolat umat Islam di penjara gitu kan dipaksa Pak. Itu kan hanya bisa dilakukan oleh penguasa itu. Orang kaya nutara jarakat disita hartana gitu Pak. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang kaya, orang penguasa. Wa fi bud'in, wa dan fi di dalam bud'in. Bud'in itu ini berhubungan badan Pak, bersebadan, sepasang suami istri melakukan hubungan badan. Sodakoh itu sodakoh Pak. Jadi seorang suami menggauli istrinya, seorang istri melayani suaminya, itu bernilai sodako. Makanya kalau bapak-bapak enggak punya harta, perbanyaklah menggauli istri. Itu sodako Pak. Niatnya itu niatnya Pak, satu menunaikan kewajiban gitu Pak, atau memberikan hak pasangan. Yang kedua ingin memiliki keturunan yang soleh gitu. Yang ketiga ingin menjaga kehormatan dari melakukan keburukan-keburukan. Itu sodakoh itu Pak, sodakoh. Makanya lamun menggauli istri tong kapaksa Pak gitu. Bisi gitunya kapaksa harus haroream teuing gitu tong sodakoh itu. Pak, saya yakin doa nama arah-rapal bapak-bapak gitu. Di antara doa yang paling dihafal jika nama doa eta, Allahumma janibis syaiton wa janibis syaiton ma razaqtana. Oh baheula eta mah memeh kawin geus apal eta. Jadi menggauli istri, berhubungan badan itu nilainya sodakoh gitu. Kalau para sahabat kaget nih Pak, kaget untuk hal yang terakhir ini, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah yakti jika datang ahaduna salah seorang di antara kami syahwatahu syahwatnya. Ya Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya gitu. Maksudnya mendatangi syahwatnya itu melampiaskan syahwatnya gitu Pak. Tentu melampiaskan syahwatnya kepada yang benar gitu Pak, kepada yang mahram, kepada yang dibolehkan. Ya tadi sepasang suami istri itu. Cuman para sahabat kaget, ya Rasulullah, apakah jika salah seorang di antara kami melakukan hubungan badan dengan pasangannya, wa yakunu lahu, dan menjadikan lahu baginya, dan menjadikan hubungan badan itu baginya fiha ajrun, ada pahala. Lamun cek bahasa orang nu bener gitu Pak. Apakah benar kita berhubungan badan itu bisa mendatangkan pahala gitu? Kan gini, sepintas Pak, kan sepintas berhubungan badan itu kan berkaitan dengan syahwat gitu Pak.
dengan syahwat. Bahkan berhubungan badan itu kalau tidak diikat dengan ikatan pernikahan itu sebuah aib kan, sebuah kesalahan. Makanya wajar kalau para sahabat itu nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah betul gitu jika kami itu memenuhi hak syahwat gitu, melakukan hubungan badan dengan pasangan hidup kami itu bisa mendatangkan pahala. Tapi lain kawasi eta kamari tanu ramai tadi benar teh tukar pasangan teh sisa teh lain nu kitu nu disebut mendatangkan pahala mah menunaikan syahwat kepada yang berhak atau kepada yang benar ya, kepada pasangan hidup kita. Lamun pasangan hiji ya hiji, lamun opat ya opat gitu, itu dapat pahala, itu dapat pahala. Makanya penting juga ya ke bapak-bapak anu geus raloyo gitu untuk meningkatkan stamina gitu, aya pahala di dinya teh. Atau ke bapak-bapak anu duda gitu penting oke cari pasangan gitu keur mendapatkan pahala. Kudu nama di Muhajirin aya persatuan duda gitu, jadi supaya iya diarahkan lah gitu, diarahkan bagaimana biar dapat pasangan gitu. Qala, nah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, bagaimana pendapat kalian lau seandainya wado'aha, dia itu melakukannya hubungan badan itu, bagaimana pendapatmu seandainya dia itu melampiaskan syahwatnya itu fi haramin, pada yang haram, akana alaihi wizrun itu, bukankah itu akan mendatangkan dosa? Ya, itu Pak. Jawabannya kan luar biasa Pak. Para sahabat nanya, apakah ya Rasulullah kalau kami berhubungan badan itu dapat pahala? Rasulullah enggak menjawab iya, enggak begitu Pak. Tapi Rasulullah menjawabnya itu, bukankah kalau orang itu menunaikan, melampiaskan syahwatnya kepada yang haram, kepada yang bukan istrinya, itu akan mendapatkan dosa gitu. Itu kan langsung si sahabat itu, para sahabat itu langsung dalam hatinya, oh iya ya gitu. Kalau berzina kan berdosa gitu, berarti kalau berhubungan badan dengan istri itu dapat pahala kan gitu Pak. Nah ini disebut dengan mafhum mukhalafah gitu, makna kebalikan Pak, makna kebalikan. Jadi kalau orang berhubungan badan dengan istri itu dapat pahala, maka sebaliknya orang berhubungan badan bukan dengan istrinya itu berdosa gitu. Pakadzalika, maka demikianlah idza, apabila wado'aha, dia melakukannya fil halali, dalam hal yang halal, kana lahu ajrun, maka dia pun akan mendapatkan pahala. Seperti halnya orang melakukannya pada yang haram, maka dia pun akan mendapatkan dosa. Nah, dari hadis yang barusan kita baca Pak, ini memberikan sebuah kesempatan yang sangat luas ya. Ya tentu kan begini, orang-orang yang secara ekonomi lemah, mereka masih punya jalan untuk bisa melakukan amal soleh gitu, sodakoh, sekalipun sodakohnya bukan dengan harta. 1 tasbih, 2 tahmid, 3 takbir, 4 tahlil, 5 berdakwah, berdakwah. Yang keenam berhubungan badan dengan pasangannya atau melakukan kewajibannya sebagai istri sebagai suami kepada istrinya. Nah itu adalah
alternatif yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis ini untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.